Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mendekati Betfage dan Betania yang terletak pada bukit yang bernama Zaitun. Ia mengutus 2 murid dan berpesan, "Pergilah ke dusun di muka sana. Setelah masuk, kamu akan mendapati seekor anak keledai tertambat di situ, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah talinya dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya mengapa dilepaskan, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya." Kedua murid itu pergi dan mendapati anak keledai, seperti dikatakan Yesus. Dan sedang mereka melepaskan tali anak keledai itu, bertanyalah yang empunya, "Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka pun membawa keledai itu kepada Yesus, membentangkan pakaian mereka di atas punggung keledai, dan menolong Yesus naik. Waktu Yesus naik keledai itu, orang-orang menghamparkannya pakaian di jalan. Tak kala mereka masih di lereng bukit Zaitun dan mendekati kota, murid-murid yang besar sekali jumlahnya mulai bersorak-sorai memuji Allah karena segala mujizat yang mereka saksikan. Terpujilah Raja yang datang atas nama Tuhan. Damai di surga, kemuliaan bagi yang maha tinggi. Tetapi di antara orang banyak itu ada orang-orang Farisi yang berkata, "Guru, laranglah murid-murid berbuat demikian." Tetapi Yesus berkata, "Seandainya mereka diam, maka batu ini akan bersorak-sorai." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus memasuki kota Yerusalem. Untuk apa? Untuk dalam tanda kutip berperang. Dan bagaimana isi perang itu? Suasana yang menunjukkan perang. Salah satu sarana yang dipakai oleh Yesus untuk berperang adalah keledai. Nah, bukan mengapa Yesus tidak menggunakan kuda untuk berperang. Karena perang yang dimaksudkan oleh Yesus bukan perang yang seperti yang dialami oleh banyak kerajaan-kerajaan di dalam perjanjian lama. Tetapi perang yang dimaksudkan adalah Yesus, yaitu perang untuk membawa kedamaian. Keledai itu berbeda dengan kuda. Memang dalam tradisi perjanjian lama, kuda sebagai lambang perang. Tetapi Tuhan memerlukan keledai. Karena dengan itulah keledai itu melambangkan damai. Jadi Yesus pertama-tama berperang yang dimaksudkan adalah membawa damai. Keselamatan yang akan direngkutnya, akan diperolehnya di Yerusalem itu dengan cara damai. Yaitu dengan cara salib yang akan kita dengarkan dalam Injil Pasio pada pagi hari ini. Jadi Yesus menuju ke Yerusalem dengan lambang keledai untuk menunjukkan Yesus berperang untuk pertama-tama membawa damai. Maka pesan untuk kita, mari kita memerangi dunia ini dengan segala macam kekacauan, kesemrawutan, dengan membawa damai. Panggilan orang-orang Kristiani untuk memerangi dunia adalah dengan membawa damai. Maka mari, pesan pertama untuk kita, marilah kita sebagai agen-agen pembawa damai. Mari kita membawa dalam hidup kita keledai-keledai. Dengan simbol yang diberikan oleh Yesus ini, kita mau mengatakan kepada kita, Tuhan akan mencurahkan rahmat kedamaian di dalam hati kita. Hal yang kemudian yang perlu kita renungkan dalam peristiwa penting ini adalah bahwa kita terus menyambut Tuhan sebagai Raja dalam kesederhanaan dengan apa yang kita miliki. Itu yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagian besar, sejumlah besar murid-muridnya menyambut Yesus sebagai Raja dengan membentangkan pakaian-pakaian yang mereka miliki, kain-kain yang mereka miliki. Maka mari kita dalam hidup kita juga menyambut Raja yang akan datang dalam keluarga kita dengan kesederhanaan, dengan apa yang kita miliki. Tuhan tidak membutuhkan pakaian yang mahal,
kemudian barang-barang yang mewah untuk menyambut Tuhan. Tuhan membutuhkan ke hati kita untuk terus menyambut Dia setiap saat dalam kesederhanaan. Mari kita dalam keluarga kita masing-masing terus menyambut Tuhan dalam kesederhanaan hidup kita dengan apa yang kita miliki. Karena Tuhan akan, yang terutama untuk kita adalah hati kita sendiri. Kita membuka lapang hati kita dalam kesederhanaan ini untuk terus menyambut Tuhan, merajai diri kita sendiri, merajai keluarga kita. Mari kita maju, pergi ke Yerusalem bersama-sama dengan Tuhan, Sang Raja, untuk memerangi dunia ini dengan kedamaian. Mari kita mohon rahmat itu pada hari ini, agar kita menjadi agen-agen perdamaian di dalam dunia ini. Semoga Tuhan memberkati.